Halo semua, kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara melakukan pengaturan fokus pada mata laser K40 Cina. Di sini saya memiliki sebuah mesin laser cutting dengan jenis K40 yang memiliki harga cukup murah, di bawah 10 juta rupiah saja sampai ke Indonesia. Nah, untuk melakukan focusing antara ujung lensa mata laser terhadap media cutting, maka saya akan melakukan proses kalibrasi. Ikuti caranya. Pertama, sediakan sebuah media pengganjal, bisa berupa kotak rokok atau potongan kayu. Berikutnya, siapkan juga satu potong karton atau bisa menggunakan kardus bekas. Pastikan permukaan yang digunakan adalah rata dan datar. Nah, kita posisikan kertas atau kardus atau karton tadi dengan posisi miring seperti ini. Oke, bisa diperhatikan. Kita pasang miring seperti ini. Bahwa satu sisi di ujung berada pada keadaan yang paling rendah dan pada sisi satunya lagi pada keadaan yang agak sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan posisi yang sebelah kirinya. Jadi bisa dilihat terdapat garis yang nanti akan menghubungkan antara titik bawah dan titik atas seperti kemiringan dengan kemiringan tertentu. Dalam hal ini tidak perlu mutlak berapa yang harus dimiringkan. Kita hanya akan mencari diferensiasi nanti nilai hasil garis yang didapatkan dari cutting lasernya. Oke. Nanti saya akan melakukan trace perjalanan dari titik 0 sampai ke plus, dan mari ikuti cara saya melakukannya. Pertama, kita akan siapkan dulu komputer atau laptop, kemudian buka aplikasi laser cutting. Di sini saya menggunakan Corel. Setelah itu kita akan membuka file baru. Berikutnya, kita akan membuat sebuah garis atau line. Oke, kita akan membuat garis lurus. Ingat, panjangnya garis itu adalah mengikuti seperti panjangnya kertas, karton, atau kardus yang akan kita gunakan. Jadi bisa dilihat di sini proses setelah berhasil membuat garis. Garis ini nantinya akan digunakan sebagai acuan si lasernya untuk melakukan pemotongan. Oke. Berikutnya, saya akan membuat ketebalan dari garis yang akan dipotong atau digrafir dengan nilai 0,01 mm. Hal ini bertujuan supaya nanti pada saat proses pemotongan tidak terjadi pengulangan lagi. Berikutnya, kita akan menghubungkan kabel USB ke laptop atau komputer yang disediakan. Jangan lupa untuk menghubungkan juga dongle USB, karena dongle USB ini digunakan sebagai kunci. Ketika pertama kali nyala, akses yang diterima oleh si cutting mesinnya adalah melakukan proses rehome. Bisa kita mulai lagi dengan melakukan reset. Seperti ini. Oke. Kemudian, langsung saja kita akan melakukan proses trial drawing garisnya dengan cara melakukan setting seperti ini. Di sini saya menggunakan kecepatan sebesar 10 mm per second, pengaturan pixel 1, repeat 1, dan langsung saja kita akan mulai starting. Ini adalah perjalanan lasernya. Oke.
kita akan melihat bagaimana nanti hasil dari proses cutting yang terjadi. Nanti keadaan fokus akan dihasilkan dari berapa nilai blur yang terjadi. Oke. Di sini kita bisa lihat bahwasanya terjadi blur pada keadaan paling ujung, di mana garis yang terbentuk relatif lebih besar dibandingkan dengan garis yang di awal. Nah, namun pada sisi ujung sebelah kiri terjadi blur lagi. Blur ini berbentuk seperti pemotongan yang semakin membesar dari mata pisau. Nah, kalau dalam hal ini, ibarat mata pisau adalah diambil oleh mata laser cutting. Dapat kita tentukan dari hasil potong bahwasanya titik yang paling ideal itu berada pada garis di jari saya sampai sebelah sini. Maka ini adalah dioptimalkan sebagai nilai dari fokus yang paling baik dari laser ini. Nah, maka dari itu kita bisa mengambil kesimpulan bahwa nilai fokus yang terbaik adalah pada bagian awal, yakni pada posisi paling rendah dari si lasernya, laser pad. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan penyetelan pada saat melakukan pengerjaan benda kerja. Nanti proses pad itu dilakukan dengan cara melakukan penyetelan pada ketinggian meja si cutting. Nah, seandainya nanti pada proses fokus berikutnya terjadi blur, maka langkah yang dilakukan adalah menyamakan kembali posisi pad ini supaya nanti didapatkan hasil yang sesuai dengan yang dikehendaki. Jadi kesimpulan yang dapat diambil pada pengujian kali ini adalah ketika fokus laser berada pada nilai toleransi yang tidak diinginkan, maka hasil potong cenderung melebar. Maka power atau kekuatan dari si pemotongan laser itu akan menjadi bias sehingga tidak bisa maksimal. Oke. Demikian video tutorial kita pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Dadah.